Oh, materi ini penting sekali, terutama karena peserta-peserta ini adalah dari divisi atau biro hukum ya, LPS, dan tidak lama lagi LPS juga akan ada penjaminan polis ya di LPS, penjaminan polis dari sektor asuransi. Karena itu ya pemahaman, pengetahuan dan ilmu hukum asuransi dan praktiknya itu sangat mereka perlukan. Ini mengenai hukum asuransi ya, untuk LPS nantinya akan diterapkan di tahun 2028. Hukum asuransi itu bagian dari pengawasan dia. Nantinya dia akan wajib memberikan jaminan juga sama seperti bank gitu. Materinya itu sederhananya adalah bagaimana memberikan sebuah pandangan hukum atas sebuah permasalahan hukum kepada pimpinan atau kepada klien. Nah, kebetulan di sini adalah LPS, jadi kita berbicara banyak bagaimana memberikan pandangan hukum yang secara menyeluruh dan tepat kepada pimpinan dan semua pihak yang berkaitan. Ya, tadi kita diskusi mengenai pemetaan. Kalau ada sengketa asuransi itu, jenis-jenis sengketanya apa? Ada perdata, ada pidana, administrasi gitu ya. Kemudian juga pemetaan jalur penyelesaiannya kemana? Mau negosiasi, arbitrase, mediasi, ke pengadilan kah, laporan kepolisian kah, atau kepada institusi lain yang dianggap berwenang seperti mungkin ombudsman atau laporan ke DPR gitu macam-macam. Hari ini di mana saya menyampaikan materi mengenai kaitannya kepailitan dengan ruang lingkup asuransi ya, bagi teman-teman di LPS. Bagi saya ini adalah hal yang penting karena di dalam dunia kepailitan, khususnya Undang-Undang 37 2004, pengaturan mengenai asuransi itu memang sudah diatur, tetapi mekanismenya saat ini masih memiliki banyak hal-hal yang tidak memberikan satu kepastian gitu ya, sehingga bagi saya perlu untuk pemerintah juga dalam hal ini anggota dan Dewan DPR RI untuk bisa menciptakan satu aturan mekanisme yang lebih rigid, mungkin nanti di undang-undang kepailitan yang baru mengenai bagaimana tata cara terhadap perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar terhadap klaim asuransi nasabahnya. Hari ini saya lebih kepada membahas tentang simulasi penyusunan pendapat hukum yang sebelumnya sebenarnya sudah ada materi dari narasumber yang lain. Jadi dalam simulasi ini saya menjelaskan tentang bagaimana membuat kerangka pendapat hukum ini melalui satu kertas kerja, di mana ada pembagian tugas dari drafter, reviewer, dan juga validator. Harapannya dengan adanya kertas kerja ini akan memperkuat hasil dari pendapat hukum yang dibuat oleh teman-teman dari LPS, sehingga saling koreksi dalam penyusunan pendapat hukumnya, seperti itu. Materi yang saya sampaikan terkait dengan kedudukan dari OJK, kemudian Bank Indonesia dan LPS, karena berkaitan dengan istilah independen.
Jadi bagaimana menerjemahkan ketentuan independen ini, di mana sekarang sudah berdasarkan undang-undang P2SK ada badan supervisi. Jadi badan supervisi Bank Indonesia, badan supervisi LPS, dan badan supervisi OJK, seperti itu. Saya rasa orang yang mengikuti uji sertifikasi ataupun kita sebut ASESI pada kesempatan kali ini sangat kompeten ya, karena memang sudah memiliki pengalaman dan kualifikasi di bidangnya sesuai dengan skema yang diujikan, mulai dari staf hingga pejabat di grup untuk di LPS sendiri. Jadi menurut saya sangat baik dan alhamdulillah semuanya direkomendasikan kompeten. Tentunya saya berharap bahwa pelatihan ini semakin menambah semangat dan keyakinan diri saya terhadap hal-hal yang kemarin saya dapatkan. Ini menjadi sebuah ilmu dan pengalaman baru juga bagi saya. Saya juga kemarin banyak berkenalan dan kemudian memberi kesempatan saya juga untuk mengenalkan LPS kepada para narasumber. Kedepannya saya berharap apa yang saya dapat itu bisa bermanfaat bagi diri saya maupun bagi LPS tempat saya bekerja saat ini. Baik, terima kasih kepada Justisia Training Center yang telah menyelenggarakan sertifikasi dan pelatihan terkait konsultan hukum asuransi yang sangat bermanfaat bagi kami selaku peserta dan juga tentunya kepada kantor saya tercinta, Lembaga Penjamin Simpanan yang terus mendukung karir dan kemajuan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawainya. Terima kasih.